warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama Ibu Febianda Putri Handayani. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis berbagai data yang terkait dengan PPN dan PPNBM. Tujuan pembelajaran kita yaitu pertama, siswa mampu memahami pengertian PPN dan PPNBM. Yang kedua, siswa mampu memahami tarif PPN dan PPNBM. Yang ketiga, siswa mampu memahami fungsi PPNBM. Yang keempat, siswa mampu memahami rumus PPN dan PPNBM. Dan yang kelima, siswa mampu menghitung PPN dan PPNBM. Baik, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, seperti yang Ibu bilang sebelumnya, hari ini kita akan membahas mengenai PPN dan PPNBM. Sebelumnya, kalian sudah pernah dengar PPN dan PPNBM? Baik, kita mulai terlebih dahulu dari PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan pemerintah. Pajak pertambahan nilai bersifat objektif, tidak kumulatif, dan merupakan pajak tidak langsung. Subjek pajaknya terdiri dari pengusaha kena pajak atau PKP dan non-PKP. Jadi, bagaimana sih cara mekanisme pajak pertambahan nilai di Indonesia? Yang pertama yaitu PKP wajib memungut PPN dari pembeli atau penerima barang kena pajak atau jasa kena pajak sebesar 10% dari harga jual atau membuat faktur pajak sebagai bukti BBM yang tercantum dalam faktur pajak. Sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar atau utang pajak pada waktu PKP di atas melakukan pembelian atau perolehan BKP atau JKT yang dikenakan PPN-PTN tersebut merupakan pajak masukan yang dibayar di muka untuk setiap masa pajak atau setiap bulannya. Apabila jumlah pajak keluar lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya harus disetorkan ke kas negara paling lama akhir bulan. Berikutnya, PKP di atas wajib menyampaikan SPT masa PPN setiap bulan ke KPP terkait paling lama akhir bulan berikutnya, setelah berakhirnya masa pajak. Undang-undang yang mengatur PPN meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Berikut merupakan objek PPN. Yang pertama yaitu penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKT di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh PKP. Yang keenam yaitu kegiatan membangun sendiri bangunan dengan luas lebih dari 200 meter persegi yang dilakukan di luar lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain. Dan yang ketujuh, penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehan aktiva tersebut boleh dikreditkan. Selanjutnya yaitu non-objektif PPN meliputi barang hasil pertambangan atau pengeboran makanan dan minuman yang disajikan di rumah makan atau restoran, barang kebutuhan pokok uang dan emas batangan, serta jasa pelayanan medis, pelayanan sosial, jasa keuangan, asuransi pendidikan, dan sebagainya. Berikut merupakan barang atau jasa yang bebas PPN yang menjadi dikenakan PPN dalam rancangan Undang-Undang KUHP. Apa aja sih? Yang pertama ada sembako atau 9 bahan pokok seperti beras, gula, dan lainnya.
Yang kedua yaitu ada jasa pendidikan dasar pengenaan pajak PPN atau DPP dikenakan pada harga jual nilai ekspor, penggantian nilai impor, dan nilai lain tarif PPN. Kenaikan tarif BBM terbaru sebesar 12% sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Disebutkan besar tarif PPN adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tarif umum sebesar 10% untuk penyerahan dalam negeri. Yang kedua, ada tarif khusus sebesar 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud dan ekspor CKP. Yang ketiga, ada tarif pajak sebesar 10%, dapat berubah menjadi lebih rendah yaitu sebesar 5% dan paling tinggi sebesar 15%, sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Jika mengacu pada RUU KUHP yang tengah digodok pemerintah dan parlemen, maka dengan rencana kenaikan tarif pajak menjadi 12% ini masih di bawah dari ketentuan tarif PPN paling tinggi yaitu sebesar 15%. Berikut cara perhitungan PPN. Bagaimana sih perhitungan PPN yang terutang? Dilakukan dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Proses perhitungan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut, yakni PPN sama dengan tarif PPN dikali DPP. Berikut merupakan contoh kasus perhitungan PPN PT KAA menjual tunai barang kena pajak dengan harga jual 25 juta. Maka perhitungannya yaitu 10% dikali 25 juta. Hasilnya yaitu 2.500.000. Sehingga PPN sebesar 2.500.000 tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak PT AAA. Pembahasan yang kedua, kita akan mengenal tentang PPNBM. Jadi, apa sih PPNBM itu? PPNBM adalah singkatan dari pajak penjualan atas barang mewah, yang merupakan pajak yang dikenakan untuk penjualan barang-barang yang tergolong sebagai barang mewah. PPNBM merupakan jenis pajak yang merupakan satu paket dalam Undang-Undang PPN. Sederhananya, jika Anda memiliki penghasilan yang tinggi, otomatis Anda juga harus membayar pajak yang lebih tinggi. Yang dikenakan pajak yang pertama yaitu penyerahan barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang kedua yaitu mengenai impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Maka barang kena pajak yang tergolong mewah meliputi yang pertama, ada barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Yang keempat, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Dan yang kelima, apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Mekanisme pengenaan PPNBM dilakukan dengan faktur pajak sebagaimana diisyaratkan dalam pemungutan PPN. Hanya saja bagi PPNBM tidak dikenal istilah pajak masukan, sehingga tidak dikenal sistem pengkreditan seperti di dalam PPN. Beberapa tarif PPNBM, yang pertama senilai 10%, yaitu dikenakan pada kendaraan umum kategori tertentu seperti alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, minuman dan minuman non-alkohol. Yang kedua yaitu dikenakan sebesar 20%, yaitu pada kendaraan bermotor kategori tertentu seperti alat fotografi, permadani, peralatan, olahraga impor, dan barang. Yang ketiga sebesar 25% dikenakan pada kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar, misalnya kombi pick up dan minibus. Yang keempat sebesar 35% digunakan pada minuman bebas alkohol, bahan berbahan kulit impor, batu kristal. Berikut merupakan cara penghitungan PPNBM dan contoh kasus, yaitu PPNBM terutang sama dengan DPP PPNBM dikali tarif pajak. Contoh kasusnya yaitu harga jual sedan diesel 1800 cc oleh PKP dengan total produksi senilai 260 juta, maka PPN-nya yaitu
26 juta dengan cara perhitungannya yaitu 10% dikali 260 juta. Sedangkan nilai PPNBM yaitu 104 juta dengan perhitungan 40% dikali 260 juta. Fungsi dari SPT masa PPN yaitu selain untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, namun juga dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban serta penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut. Kewajiban melapor SPT masa harus dilaporkan setiap bulannya, walaupun tidak ada perubahan neraca atau nilai rupiah. Pada masa pajak terkait bernilai nihil, jatuh tempo pelaporan adalah pada hari terakhir tanggal 30 atau 31 bulan berikutnya. Contoh kasus perhitungan PPN dan PPNBM yaitu PTA merupakan produsen mobil. Dalam menghasilkan mobil, PTA juga membeli AC yang akan dipasang pada mobil yang dihasilkannya atas perolehan asing. PTA telah membayar PPNBM senilai 350 juta. Kemudian berapa besaran PPN dan PPN yang seharusnya dibayarkan PTA? Jadi jawabannya adalah apabila harga produksi mobil senilai 110 juta dan keuntungan yang diinginkan PTA senilai 40 juta, maka harga jual mobil tersebut senilai 150 juta 350 ribu. Dengan demikian, DPP atas mobil tersebut adalah senilai 150 juta 350 ribu. Selanjutnya, tarif PPNBM atas mobil yang diproduksi oleh PTA ialah sebesar 20%. Pajak yang terutang atas penyerahan BKP yang tergolong mewah tersebut berdasarkan penghitungan di atas. Maka, besaran PPN dan PPNBM adalah 15 juta 35 ribu dan 30 juta 70 ribu. Baiklah, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak penjualan yang direstrukturisasi atau dimodifikasi. Banyak kelebihan yang ditawarkan oleh PPN, yaitu salah satunya dapat menghapus kewajiban pajak berganda. Untuk barang yang dianggap mewah, ada perlakuan khusus yang dinamakan PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Tarif untuk PPN sebesar 10%, sedangkan untuk PPNBM minimal 10% dan paling tinggi sebesar 20%. PPN dan PPNBM diterapkan untuk menarik pendapatan dari masyarakat secara efektif dan efisien. Selain itu, keduanya diterapkan agar masyarakat tidak berjiwa konsumtif dalam setiap perniagaan yang dilakukannya. Baiklah, Ibu harap kalian dapat memahami materi yang sudah Ibu jelaskan. Jika kalian belum paham, kalian bisa lihat dan baca modul yang sudah Ibu share di Classroom. Dan Ibu juga telah share tugas mandiri di Classroom. Dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan ya. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.